Mobil ini lebih nyaman, lebih irit, lebih praktis, dan lebih murah dibandingkan kompetitor di kelasnya. Namun modelnya terlalu tua dan sampai sekarang akhirnya generasi terbarunya tiba. Selamat datang di channel Homiki TV dan inilah Isuzu MU-X terbaru. Sudah lama mobil ini tidak terdengar kabarnya, karena memang belakangan ini Isuzu Indonesia lagi fokus pada pasar komersial. Namun tanpa sadar, mobil ini sudah datang generasi terbarunya. Pertama kali kami melihat mobil ini, bahwa mobil ini tidak sangar, tapi menakutkan. Coba Anda lihat ke grillnya. Anda sadar bahwa grillnya ini seperti gigi vampire yang seakan ingin menggigit. Serta lampunya yang menyipit juga menambah kesan seram. Mungkin saja pemilik mobil ini akan semakin disegani. Kombinasi lampunya juga unik, mengingatkan kita pada BMW modern. Bedanya di MU-X ini lebih tajam dan menyipit, serta lampu utama dan lampu jauh full by beam LED, namun fog lamp dan lampu sein tetap halogen. Dan yang membuat keren juga penempatan LED DRL-nya yang simetris. Berbeda dari MU-X generasi sebelumnya yang berbasis dari Chevrolet Trailblazer yang membulat, di generasi terbaru ini sudah memiliki platform sendiri, dan total bagian sampingnya ini lebih simetris dan terkesan pipih berkat jendela dan pilar-pilar yang terlihat pipih. Velg juga membesar dari sebelumnya 17 inch menjadi 20 inch two-tone, dan untuk varian bawahnya 18 inch plus ABS, EBD, BA, dan rem otomatis juga, serta ditambah dengan dua garis tegas menjulur sampai ke bagian belakang, seakan mobil ini lebih aerodinamis. Sampai ke belakang, sipit-sipit kekarnya juga masih ada. Anda lihat di pintu bagasinya seperti terbentuk, dan lampu yang kata Isuzu sebagai winglet signature LED tail lamps, meskipun lampu seinnya belum LED, namun bentuknya pipih. Sudah ikut tren lah. Lampu mundur juga halogen serta ditambah reflektor kecil. Spoiler besar, defogger belakang, 6 sensor parkir, dan mobil ini selain keren, ia juga canggih. Mengapa tidak? Fiturnya untuk pasar Thailand sangat lengkap untuk bersaing. Sebut saja adaptive cruise control, multi collision brake, 6 sensor parkir depan belakang, rear cross traffic alert, blind spot monitoring, auto high beam. Namun tidak ada gunanya kami sebut sebanyak-banyak itu jika tidak ikut masuk ke Indonesia. Semoga saja Isuzu dapat menyeimbangkan fitur yang didapat dan harga yang dipatok, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menikmati fitur-fitur aktif tersebut. Ditambah dengan bukaan pintu bagasi elektrik, dan Anda lihat luas bagasinya juga ikut membesar mengingat mobil ini bertambah panjang, serta dapat diperbesar dengan melipat jok baris ketiga dan jok baris keduanya.
dan tidak terganggu ban serep karena ban serep mobil ini diletakkan di bawah deck seperti ini. Masuk ke dalam memang beda total. Di MIUI X generasi sebelumnya, interiornya sangat praktikal dan mungkin yang ini tidak sepraktis dulu, namun jauh lebih canggih daripada generasi sebelumnya. Setir mobil ini ya jujur tidak terlihat keren-kerennya, namun tombol hiburan di setir ini cukup menyenangkan. Ada pengaturan audio dan cruise control, namun cruise controlnya sudah adaptif dan sensor radarnya ada di belakang kaca tengah seperti ini. Speedometernya meskipun lengkap tapi memang tidak secanggih milik Pajero Sport. Namun setidaknya ini lebih mudah dimengerti. Dari pengaturan mobil, informasi mobil, sampai trip A dan trip B dan odometer. Apalagi saat startup, dijelaskan fitur-fitur yang ada di MIUI X Anda. Hebat ya! Dan sekarang head unitnya sudah integrated 9 inch ya, lebih menyatu dengan mobilnya, lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. AC sudah dual zone, rem parkir elektrik dan auto hold, 4-wheel drive selector untuk varian 4-wheel drive, pengingat sabuk pengaman, auto dimming, soket 12 volt, jok elektrik kanan kiri dan kontur joknya juga seperti ala-ala bucket seat, serta 2 glove box. Lantas fitur standar mobil ini juga sudah ada auto start top, hill start assist, hill descent control, 6 airbags, electronic stability control dan traction control. Pokoknya dari segi interior, MIUI X sepertinya lebih dapat dipertimbangkan lagi mengingat harganya mestinya menjadi yang paling terjangkau di kelasnya. Berpindah ke baris kedua dan kami pun dikejutkan dengan adanya slot AC 220 volt dan 2 USB slot yang tertutup rapi. Attention to detail yang sangat menarik. Dan karena mobil ini baru ada di Thailand, jadi untuk postur rata-rata orang Thailand kurang lebih legroom dan headroom yang kita dapat seperti ini. Kita juga mendapat armrest dan 2 cup holder serta 8 speaker dan ISOFIX. Dan karena mobil ini bersasis leather frame yang otomatis menggunakan sistem theatrical, jadi untuk legroom dan headroom di row ketiga juga secukupnya saja. Setidaknya sampai setinggi 160 cm sudah cukup. Mesin mobil ini sepertinya adalah pembaruan dari mesin sebelumnya, yakni 1900cc turbo diesel yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 150 PS dan torsi 350 Nm, disambungkan ke dua roda belakang dan 4 roda melalui gearbox manual 6 speed dan otomatis 6 speed, serta mesin gambot MIUI X yakni 3000cc turbo diesel yang dapat menghasilkan tenaga mencapai 190 PS dan torsi 450 Nm, dan disalurkan ke dua roda belakang dan 4 roda melalui transmisi otomatis 6 speed. Kami tidak tahu apakah mesin 2500cc MIUI X yang sampai sekarang masih dipakai di Indonesia akan dimasukkan juga di MIUI X terbaru ini. Namun kalau misalkan tidak ada, secara otomatis MIUI X di Indonesia akan memakai mesin 1900cc turbo dieselnya, yang artinya mesinnya ini tenaganya memang cukup untuk menyaingi beberapa rivalnya di Indonesia. Berhubung mobil ini diluncurkan di musim hujan, kami pun berpikir tentang wedding depth mobil ini. Ternyata, mobil ini memiliki wedding depth mencapai 800 mm dan angka itu sudah bagus. Serta mobil ini juga mengandalkan suspensi depan double wishbone dan suspensi belakang 5 link.
Secara overall, kami terkejut dengan apa saja yang ditawarkan mobil ini ke masyarakat karena rasanya seperti hampir membaik 180 derajat berkat fitur safety aktifnya, fitur dalam interiornya, serta desain mobil ini yang begitu segar. Memang kami belum tahu apakah MU-X yang akan masuk ke Indonesia nanti akan hadir secara full spec. Namun setidaknya kita tahu perkembangan Isuzu MU-X sangat positif dan rasanya kami tidak sabar ingin mencoba mobil ini dan merasakan impresinya. Video ini hanya sekedar gambaran dan belum pasti fitur dan spesifikasi mobil yang akan masuk ke Indonesia nanti akan sama dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi begitulah kesimpulan saya akan Isuzu MU-X terbaru 2020. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif. Share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini. Subscribe juga channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram dan Facebook Homiki TV dan terima kasih telah menonton.